Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas eh, di pertemuan awal mengenai atau di mata kuliah ekologi industri. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tema yang pertama yaitu pengantar ekologi industri. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita sepakati terlebih dahulu untuk kontrak perkuliahan kita di perkuliahan ekologi industri ini, di mana untuk persentase absensi kehadiran itu sebesar 30%, untuk nilai tugas 20%, kuis 10%, kemudian mid semester dengan bobot 20%, dan terakhir ujian akhir semester adalah sama 20%. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan, jadi kita sepakati terlebih dahulu untuk kontrak perkuliahannya. Ya, saya lanjut. Adapun untuk materi hari ini mengenai pengantar ekologi industri yang akan kita bahas, yang akan kita fokuskan hari ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana mahasiswa nantinya akan mengetahui definisi dari ekologi industri sendiri. Kemudian, yang kedua, bagaimana mahasiswa mengetahui konsep dari ekologi industri. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, untuk sub-sub bahasan kita, tadi pendahuluan, definisi ekologi industri, dan bagaimana konsep ekologi industri itu sendiri. Kita mulai. Ekologi industri dipopulerkan pada tahun 1989 di dalam suatu artikel ilmiah oleh Robert Frost dan Nicholas Egalopoulos yang berpendapat di dalam artikelnya yaitu mengapa sistem industri kita saat ini kita tidak ubah atau kita tidak ibaratkan seperti sebuah ekosistem. Di mana kalau kita ketahui ekosistem itu saling ketergantungan. Misalnya ekosistem, misalnya di hutan itu bagaimana, misalnya siklus hujan, kemudian hujan nanti bagaimana siklus-siklus ekosistem yang ada di sekitar hutan memberi manfaat bagi hewan-hewan sekitar maupun biota-biota atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi Robert Frost dan Nicholas Egalopoulos berpendapat bagaimana mengubah sistem industri kita ini supaya seperti ekosistem pada alam atau ekosistem lingkungan. Jadi maksudnya, jadi setiap nantinya dalam sebuah industri, setiap jenis limbah yang didapatkan, itu bisa dimungkinkan menjadi sumber daya atau bisa juga dijadikan sebagai industri yang lain atau membuka jenis industri yang lain. Jadi pengelolaan limbah ini memungkinkan apakah dimanfaatkan sebagai sumber daya baru atau dimanfaatkan sebagai untuk membuka industri yang lain. Nah, jadi tujuan dari itu sendiri, jadi bisa mengurangi penggunaan bahan baku, mengurangi polusi, dan pastinya menghemat biaya dalam pengelolaan limbah. Jadi misalnya kalau ada limbah produksi, itu biasanya dibuang oleh sebuah industri. Kemudian dengan adanya pengelolaan limbah ini, nah itu meminimalkan sebuah industri dalam membuang limbahnya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbahnya itu bisa diminimkan karena ada yang memanfaatkan limbah yang dihasilkan industri tadi. Jadi sistemnya itu seperti ekosistem. Jadi saling ketergantungan, saling ketergantungan. Jadi maksudnya seperti itu gambarannya untuk bagaimana berpendapat Robert Frost dan Nicholas Egalopoulos tadi, mengapa sistem industri kita itu uh, tidak diubah saja seperti ekosistem seperti lingkungan. Jadi berpendapatnya seperti itu. Jadi di mana setiap hasil dari produksi itu waste produknya itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi sebuah bernilai jual atau berguna bagi industri yang lain. Nah, untuk definisi dari ekologi industri itu sendiri, ekologi industri menurut Philip Kristanto, jadi merupakan bidang keilmuan yang berfokus dengan dua tujuan.
Nah, dua tujuan ini dari ekologi industri yang pertama adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dan yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, jadi peningkatan ekonomi di sini adalah bagaimana memaksimalkan limbah bisa bernilai jual dan peningkatan kualitas lingkungan adalah bagaimana meminimalkan limbah buang. Nah, itu dia maksudnya. Jadi ekologi industri di sebuah bidang keilmuan yang berfokus tadi dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Nah, jadi pada konsepnya, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan suatu kesatuan. Jadi, dalam sebuah sistem industri, tidak hanya di satu sistem saja. Misalnya ada industri A, industri A itu dalam satu sistem. Jadi tidak hanya satu satu di lingkungan sistem industri A saja. Jadi sistem industri dalam konsep ekologi industri ini, jadi bagaimana di sekitar industri A itu ada industri B dan industri C. Itu saling ketergantungan atau saling saling menopang atau saling mensupport antar sesama industri. Jadi misalnya limbah dari industri A itu produk jadinya bisa dimanfaatkan di industri B. Kemudian limbah dari industri A itu bisa menjadi bahan baku di industri C. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya merupakan suatu kesatuan dari beberapa sistem. Jadi tidak terisolasi dalam satu sistem satuan saja. Jadi konsepnya itu jadi sistem yang besar di sekelilingnya itu ada beberapa industri. Di dalamnya nanti saling terkait. Saling terkait istilahnya itu seperti simbiosis mutualisme. Jadi saling ketergantungan. Jadi pada sistem ini nantinya akan dioptimalkan bagaimana siklus material dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, kemudian komponen, kemudian produksi, dan bagaimana pembuangan akhir atau waste atau limbahnya. Nah, faktor-faktor yang nantinya akan dioptimalkan itu diantaranya ada sumber dayanya, bagaimana energinya, dan juga bagaimana modalnya. Kemudian tujuannya pastinya untuk mengorganisasi sistem industri sehingga nantinya dihasilkan jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Jadi tujuannya jadi menciptakan sebuah sistem industri itu yang pastinya ramah lingkungan. Jadi karena tadi ada minimnya limbah yang dibuang, karena limbahnya itu sudah dimanfaatkan untuk industri yang lainnya, sehingga bisa berkelanjutan atau sustainability atau berkesinambungan. Nah, untuk konsep ekologi industri itu sendiri, konsep ekologi industri ini erat kaitannya dengan proses produksi bersih atau cleaner production, di mana ini pastinya saling melengkapi satu sama lain. Di mana tadi kita bisa simpulkan dalam satu satu industri itu bagaimana limbah dari industri yang pertama itu bisa dimanfaatkan di industri C ataupun di industri B. Jadi sangat erat kaitannya juga konsep ekologi industri ini bagaimana menerapkan cleaner production, jadi proses produksi bersih, jadi mana produk jadi yang dihasilkan itu minim waste atau minim limbah. Seperti itu. Jadi proses produksi bersih pastinya nanti ditekankan pada bagaimana meminimalkan atau mengurangi aspek dari pengurangan limbahnya. Sedangkan ekologi industri nantinya lebih ditekankan bagaimana sistem pendaur ulangan limbah yang terbentuknya itu nanti misalnya tidak dapat dihindari atau unavoidable 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 product waste. Jadi produk limbah ini yang betul-betul tidak bisa dihindari untuk dibuang. Nah, nantinya limbah yang nanti ini bisa dimanfaatkan antara satu unit dengan unit yang lain atau bisa juga antara satu industri dengan industri yang lain. Nah, jadi pemanfaatan limbahnya nantilah bisa berguna di industri-industri yang lain. Kedepannya kita akan membahas bagaimana contoh kawasan industri yang menerapkan konsep ekologi industri itu sendiri. Mungkin itu untuk pengantar saja untuk pertemuan hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai definisi tadi dari
Eh, dari konsep ekologi itu adalah bagaimana mengembangkan tadi sebuah industri menjadi sebuah ekosistem, di mana kalau kita ketahui adalah ekosistem itu adalah bagaimana saling beberapa pihak atau beberapa subjek itu saling terkait, saling keterkaitan. Misalnya tadi matahari, misalnya di ekosistem alam, matahari kemudian menyinari misalnya pohon, pohon berlumut, nanti lumut itu nanti akan dimanfaatkan oleh uh, hewan apa dan lain-lain. Atau misalnya burung yang kemudian membuang kotorannya ke tanah, tanah kemudian akan menjadi subur, subur kemudian uh, akan mengakibatkan pohon nantinya akan subur dan buah yang dihasilkan dari pohon itu nantinya akan dikonsumsi oleh burung. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Jadi saling keterkaitan. Nah, jadi bagaimana tadi Robert Frost dan Nicholas Egalopoulos ini ingin mengubah bagaimana sistem industri ini bisa seperti layaknya ekosistem sebuah alam. Jadi bagaimana limbah yang dihasilkan itu bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai sumber daya untuk industri-industri yang lain. Dan kita juga sudah bisa memahami dari ekologi industri itu apa. Jadi ekologi industri tadi itu adalah bidang keilmuan yang berfokus dari dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan meningkatkan juga kualitas lingkungan. Jadi selain mendapatkan revenue atau penambahan nilai jual dari pemanfaatan limbahnya, nah itu juga bagaimana bisa mengendalikan limbah yang dihasilkan dari industri. Selain itu juga kita sudah mengetahui beberapa konsep dari ekologi industri, yaitu bagaimana menerapkan sangat erat kaitannya dengan proses produksi yang bersih, di mana saling terkait satu sama lain. Jadi pengurangan limbah yang bisa didaur ulang sehingga limbah nantinya bisa disinergikan atau bisa digunakan pada unit-unit yang lain atau industri-industri yang lain dari industri satu ke industri yang lain. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan untuk di hari ini di mata kuliah ekologi industri. Nah, insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan kembali. Saya akhiri. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.